Bu Ati, selamat pagi dari Sanggau. RA Kartini. Dari Jepara, selamat pagi. Nah ini. Ini. Ini dari mana? Sanggau. Halo, Pak. Sanggau. Halo Pak. Pergi. Masih amut sih. RA Kartini. Semangat, siap. Nah, Jepara. Sikal. Geser Pak. Geser Pak, jangan dekat-dekat. Physical distancing. Oke. Jangan lupa. Batam tadi sudah. Batam sudah. Sri sudah. Majalengka. Coba Pak. Bapak aja Pak. Bapak aja. Selamat pagi. Pekalongan. Dari Sanggau. Selamat pagi. Bapak sudah bisa mendengar suara saya. Saya sudah bisa lihat Bapak. Kabupaten Sanggau. Sanggau, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Sudah bisa ya Pak? Ya, sudah bisa. Baik, terima kasih. Ya. Bu Wulan, selamat. Kok kecil sih? Selamat pagi. Memberikan surat Pak. Oh yang kemarin, itu dari Kutu Koga. Kasih saya. Bu Madel. Udah bisa tadi. Belum bisa keluar. Soalnya yang tahu bikin itu berarti ya, dia yang lebih paham dengan masalah itu sama pelayanan keuangan. Uner. Selamat pagi. Dari Uner. Apa Mas? Kami terus mencari ya. Oh iya. Iya. Tapi dari itu udah dijawab sama Giri. Dijawab apa deh? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini daripada Sanggau, ya benar. Oke, kita sambil sudah. Anda Der ini memperbesarnya Der. Tahu kecil itu aku. Artikel keuangan ya Pak lagi ngasih tahu perubahan format realisasinya. Mana sih Der? Harus dipanggil Nah, harus dipanggil. Terus ada suara. Ada sini terus. Halo. Saya. Tadi. Ada campur kan juga? Dia langsung unmute gitu. Itu posko COVID siapa tuh? Walet tuh, Walet rasain. Walet, iya. Dari Rumah Sakit Walet, selamat pagi. Caranya gimana tuh? Suruh join audio. Oh ya. Dari Rumah Sakit Walet, join audio terlebih dahulu. Baru bisa. Selamat pagi. Dari Jederes. Suaranya belum keluar, Pak. Kita setting dulu. Cederas. Ya, kami siap mengikuti Bu. Siap. Baik, terima kasih. Ya. Matikan sebentar. Matikan dulu, Mas.
rekap durasinya juga ya. Ya. Udah direkod? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang berhadir di sini. Selamat pagi kepada Badan PPSDM Kementerian Kesehatan, kemudian Bapelkes Semarang, kemudian juga Bapak Ibu peserta rumah sakit dan Bapak Ibu Widya Iswara dari balai-balai yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah masuk pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu. Ini hari yang ketiga. Kemudian apresiasi sekali untuk seluruh rumah sakit yang mengirimkan seluruh penugasannya. Pagi ini sebelum kita memulai, di sini sudah ada Dr. Bella, kemudian ada Dr. Hendro yang akan menyimak penugasan Bapak Ibu. Jadi mohon disimak penugasan ini, nanti silakan diberikan komentar langsung setelah saya sampaikan. Baik, kita slideshow dulu. Ya. Ya, dikecilkan jadi satu aja. Ya, baik. Baik, ini progres penugasan kita Bapak Ibu 15 April. Next. Oke. Mana ininya? Ya. Oke. Jadi yang pertama mengirimkan ini ada dari RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Nama struktur organisasinya Tim Penanggulangan Outbreak Penyakit Infeksi Emerging. Kapasitasnya untuk penanganan dan pemeriksaan penunjang. Pembagian tugas sudah ada. Nah, ini sementara dari surat tugasnya kami coba membuatkan bagannya sehingga terlihat alur komunikasinya. Jadi menarik dari Rumah Sakit Muntilan, setiap bagian ini memiliki sekretaris dan anggotanya sendiri. Jadi ketua memang fokus, koordinator fokus, sehingga untuk pencatatan pelaporan diatur oleh sekretaris dan anggotanya masing-masing. Nah, ini ada kotak-kotak garis-garis, itu ada sekretaris dan anggotanya sendiri sampai ke bagian koordinator support sumber daya dan pelayanan tadi. Jadi koordinator pelayanan medisnya, nah ini seperti ini. Mungkin yang tidak kami lihat di pembagian tugas Bapak Ibu adalah tim yang melakukan perencanaan, itu yang belum terlihat. Kemudian, nah ini yang kita sebut tadi bahwa Rumah Sakit RSUD Muntilan memiliki sekretaris dan anggota di setiap bidangnya. Kemudian alur komunikasinya terlihat bahwa di bagian 6 di penugasan, ketua akan melaporkan hasil seluruh kegiatan ini kepada direktur. Cuman yang belum ada juga selain perencanaan, barangkali yang mengurusi relawan. Itu kemudian ini juga ada sekretaris yang membantu ketua, kemudian di sini koordinator pelayanan medis, ini bidang operasional khusus untuk pelayanan COVID. Kemudian di dalam pembagian tugas koordinator pelayanan medis ini ada koordinasi dengan bidang lain, yakni bidang logistik. Kemudian, perencanaannya masuk di dalam bidang operasional. Kami mendapatnya 1. Kemudian ini tadi yang sudah disebutkan bahwa setiap lini itu memiliki alur komunikasinya, bahwa bagian operasional atau koordinator pelayanan medis dan keperawatan itu akan setiap hari melaporkan kepada ketua. Jadi terlihat di pembagian tugas ini tadi. Kemudian yang kedua, ini dari RSUD Pelni, nama struktur organisasinya adalah Tim Pelayanan dan Pengendali Penyakit Infeksi Emerging dan Re-Emerging Pinere COVID-19. Sama dengan sebelumnya bahwa pembagian tugas sudah ada, namun silakan Bapak Ibu di sini melihat bahwa garis di bawah ketua itu lebih banyak lagi. Nah, ini yang biru-biru adalah yang coba kami rapikan bahwa di sini pelayanan medis dan keperawatan yaitu pelaksana operasional, kemudian donasi keuangan. Di sini ada 2 yang dokumentasi staff. Saya baca di pembagian tugasnya itu memang mengawasi kesehatan, keamanan, ada di sini. Kemudian ada vaksin influenza dokter, itu kita rangkum menjadi Sakti. Logistik juga ada 2 dari logistik obat APD dan fasilitas umum. Kemudian data informasi ada di data center dan flow support. Nah, yang belum terlihat adalah tugas dari sekretaris dan perencanaan untuk di RSUD Pelni. Kemudian ini yang ketiga dari RSUD Walet Kabupaten
Cirebon. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah HDP yang ada di dokumennya. Kemudian yang di sebelah ini adalah struktur Satgas COVID yang ada saat ini. Nah, ini yang coba ini sebagai contoh Bapak Ibu jika memang mau mencomot atau mengambil dari HDP-nya, bentuknya seperti ini. Ini yang tanda biru-biru. Kemudian, nah di sini tugas perencanaan ada di bagian tugas sekretaris. Kemudian, nah ini kami tanyakan kepada Bapak Ibu, ini komandan benar bertanggung jawab kepada sekretaris Satgas. Nah ini seperti apa nanti yang warna merah ini Bapak Ibu yang kami tanyakan, apakah benar demikian? Kemudian pembagian tugas yang lainnya belum ada, jadi tidak dibagi habis. Kemudian RSUD Kabupaten Jombang, bentuknya seperti ini. Menariknya RSUD Kabupaten Jombang menyiapkan wakil ketuanya 2 untuk bergantian dengan ketua, sekretaris juga disiapkan 2. Dibagi, kemudian operasional langsung dibagi seksi perlengkapan umum dan koordinasi. Bentuknya seperti ini. Nah, ini perencanaan muncul, jadi pembagian tugasnya belum rinci, hanya ada Satgas ini dibentuk dengan 7 tugas pokok ini, namun pembagian siapa yang melakukan itu belum terlihat. Namun di sini kami sudah melihat ada proses perencanaan di poin yang ketiga. Kemudian pembagian tugas dan alur komunikasi ini juga ada di poin 7 ini. Oke, baik itu. Kemudian dari RSUD Dr. Casbula Abdul Majid Kota Bekasi, ini struktur namanya Satuan Tugas Penanggulangan Penyakit Infeksi Coronavirus. Pembagian tugas belum ada, namun di sini kita melihat bahwa sama seperti rumah sakit sebelumnya, ketua 2 bergantian. Mekanismenya nanti boleh dijelaskan oleh Dr. Casbula, RSUD Dr. Casbula. Kemudian di sini yang dimaksud humas, kemarin kita bertanya liaison officer itu apa. Nah ini ada humas, apakah juga yang dimaksud dengan liaison officer. Kemudian keuangan administrasi di sini boleh dipegang oleh koordinator bidang keuangan dan umum. Perencanaan ada di koordinator bidang perencanaan. Nah namun di sini anggota ini apakah anggota di bawah bidang perencanaan atau anggota dari ketua, ini kami belum bisa membaca dari satuan tugasnya. Namun kalau dilihat dari anggota yang di bawah anggota ini, kami melihatnya ini sebagai teknis pelayanan, yakni anggota operasional. Namun ketuanya di bawah siapa ini barangkali nanti boleh dijelaskan. Ini yang dari Dr. Casbula, Kota Bekasi. Kemudian ke RSUD Kota Tangerang. Nah ini cukup menarik. Nama strukturnya Tim Kewaspadaan dan Outbreak COVID. Pembagian tugas sudah ada. Nah, ini kenapa dicontohkan? Jadi kalau ini sama seperti rumah sakit mana tadi ya, yang dua-duanya ada. Nah, ini bentukannya. Kalau misalnya kita mau menyesuaikan. Jadi karena dikirimkan dua-duanya, hospital disaster plan-nya dan Satgas COVID-nya, jadi kami mencoba memberikan kejelasan. Nah, di sini sama seperti rumah sakit yang sebelumnya, wakil ketuanya sampai 4. Pada awal ketika membaca, kami berpikir ini adalah pembagian tugas atau bergantian gitu ya. Ternyata wakil ketua di sini itu maksudnya adalah koordinator bidang. Jadi yang mengurusi nanti ketua 1 itu operasional, nanti TU Waka 2 itu bidang yang lain. Kemudian ini tim keselamatan, ini garisnya silahkan Bapak Ibu lihat nanti lebih dalam. Jadi pokok informasi itu juga ada di HDP Bapak Ibu semua, itu sudah ada di tim informasi. Kemudian nah yang di COVID baru adalah yang berkotak biru, itu yang ditambahkan untuk situasi outbreak atau pandemi yang sebelumnya tidak ada di struktur hospital disaster plan-nya. Kemudian ini Kabupaten RSUD Kabupaten Bekasi, ini luar biasa. Ini ada insiden commander, LO, humas, keuangan sudah sesuai menggunakan struktur Higgs. Maksudnya RSUD Kabupaten Bekasi menggunakan Higgs.
Kemudian, nah di sini juga yang menarik nanti akan dibahas juga oleh Pak Hendro, fungsi dari medical staff ahli. Mohon maaf sebelum ke sana, yang warna hijau. Jadi kalau tadi itu cuman dibagi ya udah orang anggota logistik, tapi tidak jelas di situ ketuanya siapa. Nah, sedangkan di RSUD Kabupaten Bekasi ini sudah ditetapkan siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi anggota. Jadi terlihat. Nah, ini menariknya nih dari RSUD Kabupaten Bekasi. Kemudian, cuman agak kosong ini yang di warna pink, itu siapa kemudian yang akan membantu komandernya ini tadi. Di situ yang kita tidak melihat fungsi sekretaris yang membantu komandan di situ tadi, sedangkan di bagian yang di bawah-bawah ini ada sekretarisnya masing-masing. Nah, ini boleh nanti dijelaskan. Kemudian yang menarik lagi, RSUD Kabupaten Bekasi menyiapkan RSUD Kabupaten Bekasi menyiapkan medical staff ahli ini tadi. Nah, ini yang tidak terlihat ada di tempat lainnya, dan uraian tugasnya pun medical staff ahli ini sudah ditentukan, yakni membuat kebijakan, tata laksana klinis, membuat SOP, memberikan perlindungan, memberikan masukan, dan melaksanakan tindakan-tindakan klinis tadi. Jadi begitu dari RSUD Kabupaten Bekasi. Kemudian dari RSUD Kabupaten Sidoarjo, yang ini juga luar biasa, namanya tim penanganan COVID, pembagian tugas sudah ada. Kemudian hampir semuanya merencanakan, jadi semuanya memiliki perencanaan, alur komunikasi terlihat. Jadi ini tidak kita buatkan, tapi ini memang yang dibuat oleh Kabupaten Sidoarjo sendiri. Nah, ini juga sudah memenuhi untuk fungsinya, pembagian tugasnya. Kemudian RSUD Bendan Kota Pekalongan, ini tim penanganan COVID namanya, pembagian tugas secara umum dan namun secara umum, alur komunikasi belum. Nah, ini kita juga menemukan di beberapa angkatan sebelumnya ada yang langsung PC, ketua, sekretaris langsung dibagi habis anggota. Nah, ini kami mencoba memberikan saja bayangan kepada Bapak Ibu bahwa yang biru-biru ini yang coba kami berikan masukan. Kemudian itu contoh tugas tanggung jawabnya. Nah, ini LO-nya kayak kemarin banyak yang menanyakan bagaimana hubungan dengan bagaimana hubungan dengan luar. Nah, ini di dalam pembagian tugas secara umumnya itu ternyata sudah ditempatkan ini yang menjadi LO. Di sini kalau kita baca dari RSUD Kota Bendan, yang menjadi LO-nya adalah Kasih Pelayanan Kesehatan, Dr. Endah Dwiansari. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata siapa yang menjadi LO sudah ada di tugas dan tanggung jawab yang Bapak Ibu buat juga. Namun di strukturnya belum terlihat. Ya. Sudah tertulis tapi tidak di struktur. Kemudian masuk ke RSUD Kota Bogor. Nah, ini coba kami buatkan seperti ini, apa yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, menariknya RSUD Kota Bogor ini pembagian sudah habis, Pak, sampai ke single resource-nya. Dan sudah menyiapkan 2 tim. Jadi semuanya ini mereka sepertinya membuat schedule itu sudah 2 tim. Jadi kalau kita lihat sampai 40 halaman rincian surat tugasnya, karena memang dibagi habis sampai penjadwalannya ada. Jadi kami melihat detail rencananya, nah kira-kira seperti ini. Jadi sampai ke cleaning service itu siapa yang melakukan ada habis. Hampir ratusan orang yang terlibat. Kemudian ini kenapa sebenarnya Rumah Sakit Universitas Airlangga mengirimkan lebih dari jam 3 sore, namun kita putuskan untuk masuk karena untuk mewakili rumah sakit pendidikan. Namanya tim Satgas COVID. Kemudian ini juga menarik, RS Universitas Airlangga ini membagi tugas habis hingga ke personal, dirincikan tugasnya dan terlihat rencana detailnya. PPDS juga, nah ini kali nanti dikomentari karena PPDS dilibatkan dan dibagi habis juga tugasnya. Kemudian Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, ini contoh Bapak Ibu, yang di sebelah kanan, ini namanya regu penanganan COVID, yang sebelah kanan adalah yang surat tugas atau keputusan dari Rumah Sakit Karawang, yang di sebelah kiri ini kami cuma menyampaikan bahwa kalau kita buat menggunakan HIX, beginilah kira-kira Bapak Ibu, sebagai contoh. Nah, ini ketiga, plus nanti kurangnya PPI saja.
Kemudian yang sekretaris juga ada bidang SDM. Nanti di logistik sudah ada bidang keamanan, logistik, dan farmasi dapat bergabung. Kemudian untuk operasional ini juga sudah ada tandanya, keuangan sudah ada keuangan. Ya, kira-kira demikian Pak penugasannya. Sedangkan Bapak Ibu yang lain masih tetap kami terima seperti yang di review nanti disampaikan oleh Dr. Wulan. Namun yang kami tampilkan pagi ini memang yang sampai jam 3 sore plus yang Rumah Sakit Unair tadi. Ya. Saya komentari secara umum dulu. Boleh Pak. Ya. Silakan Dr. Hendro mengomentari secara umum. Jadi saya komentari secara umum dulu ya. Izin ya Pak. Ya, rata-rata udah kelihatan. Rata-rata tidak ada yang mengatur relawan. Nah, padahal relawan ini sangat penting nih. Dan membuka kesempatan, karena seringkali orang-orang itu mau bantu rumah sakit tapi nggak tahu jalurnya. Jadi pengalaman kami 2006 itu waktu gempanya
Kalau susah. Ini sudah. Sudah. Silakan Pak. Ya. Iya. Selamat pagi, sudah ya. Sudah dengar? Sudah, oke. Jadi kembali ke tadi, secara umum rata-rata belum ada yang ngatur relawan. Padahal ini perlu. Di waktu 2006 gempa itu relawan itu baru terbentuk hari keempat. Kemudian baru setelah itu dipisah lagi, ada relawan untuk para medis, untuk medis, kemudian untuk yang lain-lain. Relawan banyak nanti. Itu penting karena nanti akan membantu, sangat membantu. Ya, tapi ini tidak usah buka kota amal. Ada rumah sakit yang malah buka sumbangan di situ. Mendingan relawan aja daripada sumbangan. Kemudian untuk struktur yang terlalu banyak kotak di bawah komandan, itu 2 kotak yang mirip itu dijadikan 1, nanti ke bawahnya dijadikan 2 lagi. Karena kalau sekaligus di bawah itu terlalu banyak, nanti yang mengkoordinir sulit. Ya. Kemudian analisa planning itu kalau belum ada, itu jatahnya komandan. Jadi itu dirangkap oleh komandan. Jadi yang biasanya dirangkap oleh komandan itu adalah planning, kemudian liaison officer. Itu posisi-posisi yang sulit. Kalau dana finance itu nggak mungkin dibarengkan sama komandan. Dana finance, data informasi, logistik itu nggak mungkin. Seksi operation juga enggak, seksi operasi juga enggak mungkin, terlalu banyak nanti. Jadi yang biasa dirangkap komandan itu adalah planning dan liaison officer yang berhubungan keluar. Kemudian wakil komandan merangkap koordinator, nggak apa-apa, gitu bisa itu. Asal nanti koordinatornya itu memang merangkap. Jadi kalau pas dia jaga shift itu sekaligus untuk tetap mengkoordinir seksinya. Gitu. Kemudian yang untuk sudah membagi sampai single resources itu pelaksana terakhir ya, yang sudah tidak merangkap yang tugasnya khusus 1, driver, karya, dokter, itu tolong itu ada job sheet-nya. Jadi tugasnya apa itu, karena nanti kadang-kadang dia lupa, dan supaya tidak overlapping dengan yang lain. Itu saja komentar umum saya. Sudah, saya juga itu. Mungkin ada komentar sedikit 5 menit kalau Pak itu 1-2 komentar, silakan Adel. Ya. Baik, silakan host untuk membuka. Silakan rumah sakit tadi ingin memberikan komentar. Silakan dari review-nya sebelum kita mulai. Ya. Ya mungkin barangkali bisa raise hand dulu Ibu ya, biar saya gampang untuk ininya unmute-nya. Bapak Ibu yang dari rumah sakit. Baik, selamat pagi. Di sini ada, kita sapa dulu karena tadi kita mulai duluan Bapak. Mohon izin ini kepada Pak Kapus, Dr. Ahmad Subagio, boleh dibuka. Dr. Ahmad Subagio. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bu Madel, ya, Pak Hendro dan Dr. Bella Pak. Bu Dona. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar untuk Hospital Disaster Plan yang sudah memasuki hari ketiga ya Bu Madel ya ini ya. Ya. Ya, jadi ini sifatnya serial. Workshop atau pelatihan ini nanti akan ada minggu depan lagi ya Bu Madel kalau nggak salah ya. Ada beberapa. Jadi mohon Bapak Ibu dari rumah sakit yang sudah mengikuti ini mohon tidak putus agar nanti ada kesinambungannya. Jadi ada beberapa yang minggu depan itu sifatnya pendalaman mungkin ya.
umpama tentang manajemen logistik, bencana, dan lain-lain. Nah, ini yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian dari rumah sakit terus dapat mengikuti. Dan nanti setelah selesai ini kami akan mengajak rumah sakit lain yang belum mungkin sempat mengikuti kegiatan ini. Jadi ini kegiatan akan berulang sampai yang memerlukan masih ada ya Bu Madiel ya, Pak Indro dan Bu Dona. Jadi itu saja kami dari Pusat Pelatihan SDM Kesehatan di bawah Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ini bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-UGM menyampaikan ini dan kami berharap ini dapat bermanfaat. Demikian mungkin Bu Dona, Pak Hendro, Bu Madiel yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ahmad Subagio. Ini memang seminggu yang lalu kita mempersiapkannya ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Silakan dari rumah sakit, silakan angkat tangan dari mungkin mengomentari dari contoh tadi, terutama rumah sakit yang jadi contoh. Mungkin kita tunjuk saja dari rumah sakit Unair. Oh, Jombang. Okay. Dari Jombang, RSUD Jombang. Iya. Boleh. RSUD Jombang, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Kota Tangerang di-mute dulu. Saya Agung Bu dari RSUD Jombang. Mohon izin tanya berkenaan dengan struktur IGS dokter. Sebagaimana default yang di presentasi materi kemarin, ada medical specialist atau technician. Yang kaki di bawahnya ada operation section, planning section, logistik dan finance. Mohon petunjuk dan saran. Bagaimana kalau misalnya ketika terjadi suatu insiden bencana misalnya contohnya COVID ini, kita bukan mengaktifasi tapi membentuk tim ad hoc sehingga lebih mudah untuk kita membentuk dan tim ad hoc sudah mengaktifasi tapi tim dan bukan mendeaktivasi. Sementara bahkan besarnya untuk hospital Jakarta tetap, namun sesuai dengan bencananya kita bentuk tim ad hoc. Ya. Ada tim HDP besar, ada tim ad hoc. Ya, sama. Saya jawab langsung aja. Jangan terpaku pada nama Pak. Ya. Udah pokoknya kerja. Jadi tim ad hoc itu kan sama dengan specific operation plan. Jadi tim ad hoc itu sama dengan specific operation plan. Jadi sekarang specific operation plan-nya itu adalah terhadap COVID. Tim ad hoc-nya kan juga COVID loh. Ya, itu. Nah, kemudian medical specialist itu beda dengan operation section. Kalau yang operation section-nya itu kan pelaksana. Kalau medical specialist-nya itu adalah konsulennya. Penasehat. Ya, penasihat. Contohnya ini yang saya baru lihat tadi ya. Kita itu kan sekarang ini teori COVID itu kan berubah-ubah. Dulu ludahnya paling banyak 2 meter, sekarang ternyata bisa sampai 7 meter dropletnya. Dulu nggak bisa hidup di udara, sekarang ternyata bisa hidup di udara. Nah, kemudian yang saya lihat terakhir itu adalah yang bagus itu adalah pembagian kriteria pasien, kriteria orang yang kena COVID itu kriterianya apa. Itu terakhir yang disetujui 5 profesi itu adalah yang dikeluarkan kalau nggak salah dari spesialis paru. Ada, saya sudah salah. Nah, nanti saya tampilkan. Nah, disitulah peran medical spesialis atau para konsulen itu untuk menetapkan tim saya mau pakai yang mana. Gitu. Jadi kalau ada perubahan ini mau dipakai enggak. Nah, itu adalah fungsinya para konsultan ini. Itu. Ya. Cukup jelas.
Ya, jadi kan itu tim ad hoc-nya itu terdiri dari konsulen dan operation section, saya paham saya. Ya. Tapi mesti tetap ada yang mendukung seksi logistik dan lain-lainnya. Baik, yang kemudian tadi yang satu lagi yang Tangerang. Ya, silakan. Gimana Bapak sudah? Belum ya. Oh, gitu. Dokter Agung. Oh, Yumet nggak bisa. Ya. Unmute by host. Sudah Pak, sudah dibuka. Ya. Untuk tim operasi itu udah ganti. Ya, oke. Enggak, ini masih Jombang, Pak. Masih Jombang, Pak. Oh iya. Ya, habis ini tahan bentar ya. Gimana Jombang? Mohon maaf kalau yang saya pahami kurang tepat. Mohon petunjuk. Berarti tergantung kasusnya, kita mengaktifasinya pada divisinya di operation section gitu kan? Tergantung kasusnya yang diaktifkan. Di bawah divisinya operation section. Gimana? Coba kurang sedikit. Oke, tadi dijelaskan bahwasanya tim ad hoc itu berbeda dengan tim technician atau medical specialist, di mana medical specialist merupakan konsultan atau tim expert, sementara untuk tim ad hoc itu kurang lebih analoginya adalah operation section. Artinya tergantung kasus bencananya. Dari apa yang kamu pencet tadi? Donnya dipencet dari mana Donnya? Bermakna tergantung kasus bencananya. Bergeraknya adalah di bawah divisi operation section, begitu dokter? Dari UGM sepertinya terputus kembali. Bentar. Untuk RSUD Jombang, mohon nanti ditunggu dulu sebentar karena sinyal dari narasumber di UGM terputus. Bentar Sudah, ya. sekarang sudah. Oh, sudah. Oke, monggo. Oke, Mas Turun, yang saya pahami, tim ad hoc tadi yang saya tanyakan, itu berbeda dengan medical specialist, di mana medical specialist adalah konsultan atau tim expert, sementara tim ad hoc itu maksudnya adalah sama dengan operation section. Artinya di dalam divisi operation section itu tergantung jenis bencananya boleh membentuk satu tim. Iya, boleh aja. Iya benar. Ya. Oh, dia ya boleh aja begitu. Cuma nanti di operation section itu nanti kalau di situ itu juga spesialis dan pelaksana nanti agak repot. Jadi boleh aja, misalnya operation section-nya itu kan diaktifkan tergantung bencananya. Jadi sekarang bencananya COVID, jadi operation section itu yang diaktifkan siapa misalnya COVID, yang mau diaktifkan spesialisnya siapa? Kan nanti paru, penyakit dalam, anestesi, kan jadi banyak juga. Nah, mendingan mereka itu duduk di grup konsulen di atas sana. Nah, nanti yang kerja di lapangan itu kan nantinya perawat, dokter umum, dokter UGD kan gitu. Jadi yang di operation section itu adalah seksi pelaksana, orang-orang pelaksana. Sedang di medical specialist itu adalah
konsulen atau koordinator. Siap, Pak Tati. Bisa kami tangkap. Matur nuwun penjelasannya, Pak Tati. Ya, terima kasih. Memang pelaksana itu yang jawaban section dulu. Eksekutor. Walaupun dalam prakteknya technician manajernya itu digital. Dibagi saja masing-masing. Jadi biar nggak terlalu banyak sehingga ngaturnya lebih gampang. Walaupun itu memang menggunakan ad hoc tadi itu. Jadi soal namanya ad hoc atau satgas nggak masalah. Namanya nggak masalah, yang penting bisa jalan. Ya mungkin maksudnya ad hoc itu adalah berbeda dengan birokrasi, jadi biar mereka tidak. Ya ad hoc itu kan kata lain dari ICS. ICS itu kan juga ad hoc. Karena nanti kalau selesai ICS itu dibubarkan. Ya. Ya. Oke. Yang lain? Silakan Rumah Sakit Kota Tangerang. Jombang di mute dulu. Terima kasih. Yang ingin kami tanyakan terkait struktur organisasi. Kemarin-kemarin kalau kita lihat adanya koordinator perencanaan. Apakah tugas koordinator perencanaan itu membuat rencana seluruh penanganan bencana atau tiap bidang mengumpulkan, misalnya bidang logistik, medis, atau penunjang mengumpulkan perencanaan dikumpulkan ke satu koordinator untuk konsep pelaksanaannya seperti apa? Kedua kan di kami itu di tim di struktur organisasi punya kami itu di tim keselamatan itu ada PPI berarti dan K3. Kalau di situ itu ada juga kita memasukkan OB, security, sebetulnya itu masuk ke ranah mana ya kalau untuk OB dan security itu? Terima kasih. OB yang office boy. Office boy itu di logistik, ya. Di keselamatan. Jadi begini, untuk safety. Pertama mengenai planning dulu ya. Jadi seksi planning section atau koordinator planning itu adalah planning untuk tim. Untuk tim, bukan untuk masing-masing seksi. Jadi misalnya aja, ini hanya nyusun skenario lah. Misalnya gini, RSUD Tangerang itu mau jadi rumah sakit ring 1, ring 2, atau ring 3, atau ditunjuk dari ring berapa, akan menyediakan berapa tempat tidur, akan mendapat logistiknya dari mana, kemudian akan mendapatkan apa namanya, kalau tenaganya kurang ambil dari mana. Ya, jadi yang di planning list planning section itu adalah planning kerja timnya, bukan per seksinya. Kalau planning per seksinya, operation section ini, misalnya ya, operation section COVID itu mau pakai kriteria dari siapa? Nah, itu bukan, itu adalah sudah di planning section apa? Sudah di seksi operation sendiri. Itu enggak mungkin dicampuri, dia punya apa namanya? Punya ruang lingkup sendiri. Punya ruang lingkup dan punya otonomi sendiri untuk menentukan itu. Nah, kemudian office boy sama apa? Security itu masuk di security, keamanan dalam arti keamanan fisik ya. Jadi misalnya saja itu untuk mencegah apa namanya orang apa supaya yang tidak berkepentingan tidak masuk rumah sakit, bagaimana supaya orang yang tidak pakai masker kalau ditegur jangan marah sampai mukul perawatnya, itu gimana? Nah itu security satpam itu urusannya security satpam. Tapi kalau security yang masuk diperiksa dulu temnya dia panas enggak, nah itu security di operation section kalau itu. Ya. Nah kemudian yang kedua office boy itu masuk logistik. Itu. Ya. Security juga bisa masuk di logistik ya Pak? Iya bisa. Ya. Tergantung kan anunya sendiri apa namanya kesepakatan di situ. Ya. Gitu. Ya, jadi memang di atas itu yang membantu komandan itu ada yang disebut sebenarnya safety ya, safety itu keselamatan. Jadi itu untuk tim kita. Kemudian perencanaan juga untuk kerja tim. Apa yang harus dia rencanakan hari ini, besok, atau bagaimana dengan situasi itu untuk tim yang ada di rumah sakit itu sendiri. Jadi bukan secara keseluruhan
apa yang harus dikerjakan operasional itu operasional sendiri seperti itu, Bu. Ya. Nanti OB ataupun security itu bisa dimasukkan dalam logistik sebagai keamanan. Tapi keamanan yang tadi disampaikan Dr. Hendro berbeda keamanan yang di operational section dan keamanan yang misalnya untuk menjaga orang yang masuk tidak menggunakan masker dan lain-lain. Satpam yang selama inilah yang security selama ini itu dimasukkan di dalam logistik. Ya. Kalau dengan bahasanya RSUD Kota Tangerang ada di Pokja Logistik dan Donasi. Nah, oke. Baik, silakan. Satu lagi rumah sakit. Mungkin rumah sakit RSUD Kabupaten Bekasi. RSUD RA Kartini, Bu Made. Oke, boleh. Oh iya, boleh, silakan. Tadi disebutkan bahwa dalam organisasi itu, struktur organisasi diharapkan untuk memanfaatkan relawan, karena belum ada yang memanfaatkan relawan. Mungkin bisa apakah perawat, ataukah orang umum, ataukah dokter kalau ada. Terus ada enggak rumah sakit yang ikut workshop saat ini yang sudah memanfaatkan relawan? Perlukah relawan itu kita gali ilmu untuk agar mereka nanti juga siap pada saat menangani pandemi ini? Ya. Terima kasih, Pak. Di Jogja itu ada relawan di luar sana. Itu bentuk relawan sendiri, punya grup WA, dan itu besar sekali. Namanya grup Sonjo. Sonjo itu istilahnya apa? Sambatan orang Jogja. Nah, itu di situ itu ngumpul di situ itu adalah donatur yang dengan uang sekian miliar, ada logistik, ada itu ngumpul di situ. Dan anggotanya juga orang-orang yang orang-orang atas juga. Nah, sekarang mereka baru berkomunikasi dengan kita, dengan tim gugus COVID ini. Nah, mereka baru mau cari caranya nyalurkan gimana. Jadi misalnya logistik itu APD sekarang ya. Nah, ini APD-nya itu bagaimana ini membuat link ke dinas kesehatan supaya nanti APD itu yang distribusi dinas kesehatan yang bagian logistik aja. Jangan sendiri-sendiri. Itu misalnya gitu. Jadi relawan itu fungsinya penting sekali. Yang sepele ya, contoh yang sepele itu misalnya begini. Waktu gempa di Jogja itu, hari kedua itu, yang namanya sampah itu Pak. Sampah itu, waduh, di rumah sakit itu nggak ada yang bersihkan. Karena memang nggak pernah ada seksi pembuangan sampah itu nggak ada. Itu namanya sampah darah, tisu, apa itu banyak sekali. Akhirnya itu sampah itu baru bersih, karena semua orang sudah capek, itu baru bersih pada hari Seninnya, jadi pada hari ketiga, itu oleh relawan mahasiswa. Mereka mahasiswa ini dibekali oleh salah satu LSM, dibekali sapu lidi sama kantong plastik, sama masker, sama sarung tangan. Bersih itu Pak. Jadi relawan. Nah sekarang kalau untuk COVID, memang relawan itu mungkin lebih banyak relawan ke logistik ya seperti yang saya katakan. Kalau relawan lapangan dalam bentuk orang itu karena kita mikir keselamatannya untuk karena apa namanya transmisinya sama takut ketularan COVID ini. Tapi sedang kita pikirkan, contohnya aja sekarang ini sudah ada relawan sebenarnya itu. Ya. Itu residen dan mungkin yang terang residen ya, itu sudah jadi relawan sekarang. Dan yang sudah jadi PDP juga sudah lumayan banyak. Itu relawan itu Pak. Tidak ada itu di struktur rumah sakit, di struktural ya. Itu kan peserta didik. Itu relawan itu penting. Ya. Terima kasih Bapak untuk tambahan wawasannya. Baik. Ada Terima kasih lagi? masukannya. Ya, cukup. Ya. Baik. Ya, okay.
Kita tahan dulu ya Bapak Ibu, kita lanjut ke penguatan materi di hari ketiga. Oh ya, mohon izin Bapak Ibu karena tadi kita beberapa kali terputus dan kita juga mulainya agak mundur. Mohon izin juga kita menyudahinya lebih daripada jam 10 ya Bapak Ibu, mohon izin. Kemudian, ya Pak, silahkan. Sebentar ya. Sudah. Ininya mana? Ya. Oh. Sudah. Sudah Pak, cukup ya. Ya, baik, kita mulai ya dengan ini kemarin. Jadi ini yang membedakan COVID ini dengan bencana yang lain. Ini trias dan sistem rujukannya. Ya. Jadi yang mau saya bicarakan 3 ini aja. Ini menentukan berbagai perujukan, kemudian caranya triase dan algoritmenya pasien COVID gimana, dan itu apa itu informasi terintegrasi. Ya. Jadi ini contohnya. Di Jogja itu sudah ada SK ya, itu RS COVID itu seperti itu. Tapi yang belum ada itu levelingnya. Ya. Jadi yang belum ada itu ini. Belum ada kelas rumah sakit, belum ada sistem rujukan, belum ada sistem manajemen untuk data dan informasi. Itu yang jadi masalah. Kemudian kita mencoba membuat suatu sistem itu ya. Jadi sebenarnya nanti penentuan kelas, ini clear ya. Kalau ini buka ini ya. Ya. Jadi kita itu membicarakan yang 3 hal tadi. Itu kan sebetulnya berbasis ini ya. Jadi bahwa klasifikasi pasien pada COVID ini 5 ini. Kalau di trauma itu pasiennya kan hanya dibagi 4. Pasien merah, kuning, hijau, hitam. Nah kalau COVID dibagi 5 ini. Jadi orang tanpa gejala, isolasi mandiri, kemudian gejala-gejala. Ini saya ambil dari klasifikasi yang paling baru dari spesialis paru itu. Nanti model kalau mau dicari pedomannya ada yang sudah itu. Kemudian yang gejala ringan, isolasi mandiri, kemudian ada gejala sedang. Nah ini kan kalau kita masukkan itu yang merah itu kan yang 45. Jadi kalau dicocok-cocokkan itu, yang kuning itu adalah yang 3 itu, yang 1, 2 itu yang hijau. Itu kira-kira begitu. Nah kemudian berdasarkan klasifikasi pasien itu, ini ini klasifikasi pasien itu kemudian bisa kita buat rumah sakitnya seperti ini. Nah, dan sebelum itu ini ya, ini kan nanti klasifikasi rumah sakit itu kan tergantung level APD-nya. APD itu juga ada level 1, level 2, level 3 gitu. Sehingga nanti klasifikasi rumah sakit itu sebetulnya berdasarkan aktivitasnya dan APD yang diperlukan. Jadi untuk seperti itu ada kita bagi seperti ini ya. Kita konsepkan bagi seperti ini. Nah kemarin itu ada untuk menamakan itu memang ada belum kesepakatan ini. Yang level 3 itu yang paling tinggi. Nah itu kelihatannya di tempat-tempat lain itu sudah ada kesepakatan nyebutnya ring 1, ring 2, ring 3. Itu seperti keamanan pas pampres saja ya. tapi kalau itu mudah dimengerti. Jadi saya nggak keberatan juga, kami nggak keberatan kalau itu dipakai ring 1, ring 2, ring 3. Ya, jadi ring 1 itu pengertiannya dia SDM-nya lengkap, APD-nya ada level 3, 2, 1 ada semua, punya ruang ventilator, punya ruang untuk PDP suspek, jadi ruang isolasi dengan
yang memenuhi syarat itu ya, jadi dengan HEPA filter, dengan AC dan sebagainya, dan punya poli COVID, poli untuk COVID. Karena walaupun ring 1, tapi tetap orang itu bisa datang langsung ke situ, bisa aja. Nah di sini yang ditetapkan itu di DIY ini adalah Rumah Sakit Sarjito, itu yang aslinya adalah rumah sakit tersier ya, dan itu ada rumah sakit A pendidikan. Kemudian yang ring 2 itu yang ruang perawatan non kritis itu syaratnya dia SDM cukup, APD-nya juga tingkat 321, karena untuk dia syaratnya dia punya kalau di Jogja itu ruang yang di ring 2 itu ada 3 itu. Sorry, kok ada 3. Ada sementara itu yang ditetapkan baru 1. Itu adalah Rumah Sakit Darussolukito. Ya. Itu adalah rumah sakit sekunder bukan tersier, dan dia rumah sakit pendidikan tapi tipe B atau A, saya juga tidak tahu mungkin itu. Tapi sekarang ini ditambah di Jogja itu yang kuning itu adalah untuk Darussolukito. Nah dia itu sebelah kanan itu mirip kemampuannya mirip yang tipe A, tapi dia sebetulnya konsentrasinya di yang ruang dengan ruang isolasinya. Jadi ruang isolasi itu di Darussolukito saat ini hanya disiapkan sekitar 100. Nanti ruang dengan ventilator itu untuk yang kritis itu disiapkan. Kalau yang di Sarjito itu, yang di merah itu, yang di ring 1 itu kurang atau terlampaui kapasitasnya. Nah, sedang yang rumah sakit rujukan lain di DIY itu ditunjuk jadi ring 3. Nah, ring 3 ini dia APD-nya, SDM-nya kan cukup atau malah hanya terbatas itu ya. Nah, APD-nya cukup 2 atau 1 aja. Karena dia tidak akan menangani pasien yang di ruang isolasi. Jadi dia perlu APD tingkat 2, soalnya nanti kalau dia meriksa pasien yang suspek, dia harus pakai APD yang tingkat 2 ini. Nah, kemudian ruang dengan ventilator bisa ada, bisa tidak. Boleh merawat PDP suspek atau enggak, itu biasanya enggak. Kalau yang 24 itu biasanya enggak ada. Nah, tapi dia juga ada poli COVID-nya. Jadi di DIY ini sekarang ini akan diterapkan seperti itu. Nah, di DIY ini untuk backup yang kuning itu sekarang sudah cukup banyak. Jadi sudah disiapkan sebetulnya. Itu sebenarnya yang di kuning itu posisinya mungkin ada 6 atau 7 rumah sakit. Tapi sementara ini kebijakannya akan dipenuhi dulu yang merah itu dipenuhi dulu untuk yang kritis, kemudian untuk yang PDP sedang itu yang di rumah sakit perawatan non kritis yang di ring 2 itu apa namanya di seperti itu. Nah, terus triasnya ini adalah kriteria yang saya ambil dari buku dari Korea itu. Tapi itu kayaknya tidak operasional karena di sini untuk menganamnesa, jadi kriteria epidemiologis di situ. Itu kan di sini banyak OTG, jadi apa namanya agak susah ini. Kalau dia harus ditanya baru datang dari daerah endemis atau enggak, OTG itu orang tidak jujur. Jadi ini agak susah, sehingga lebih baik sekarang pakai kriteria yang dari apa namanya yang dari spesialis paru tadi. Nah ini juga algoritmnya ini yang dulu algoritmnya. Kita sekarang tidak pakai algoritma seperti ini karena itu yaitu tadi karena banyak kelihatannya lebih baik pakai algoritma yang apa namanya kriteria yang dari spesialis paru. Kalau dilihat di sini kan juga ini pasien ini kan ada 5 itu, 1 yang kuning bawah. Yang bawah itu kan 2. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya kan itu kan 5 juga.
Nah, kalau itu ya, yang saya sampaikan ini garis besarnya saja algoritmnya. Nah, nanti yang detail-detailnya, nanti perawatannya bagaimana, itu kemudian nanti follow up-nya bagaimana, itu nanti bisa dilihat di buku petunjuk itu. Itu urusannya medical spesialisnya untuk mengevaluasi dan mengimplementasikan hal tersebut di rumah sakit masing-masing. Ya, itu adalah peran pokok dari medical spesialisnya. Yang saat ini itu kelihatannya itu adalah dokter paru. Dan mungkin yang kedua dokter anestesi. Nah, sistem rujukannya kalau yang saya pikirkan, yang kami konsepkan begini. Jadi pasien itu kan bisa masuk dari ring 3, 2 maupun 1. Nah, satu lagi yang belum pernah dipikirkan adalah dari puskesmas. Nah, kemudian pasien PDP suspek atau di situ adalah yang PDP suspek itu sudah yang level 3. Jadi yang dengan gejala sedang ya. Itu harus diarahkan ke ring 1 dan ke ring 2 dulu. Nah, bila ring 1 dan 2 itu terpenuhi, artinya kapasitasnya sudah habis, baru diarahkan ke ring 3 yang mampu meningkatkan kapasitasnya menjadi ring 1 atau ring 2. Nah, di Jogja ini yang bisa ditingkatkan kapasitasnya jadi ring 1 itu banyak. Jadi resiko dia Bantul, UII, Rumah Bethesda, Rumah Pantirapi itu sebetulnya bisa. Nah, kemudian yang ring 2 itu juga lebih banyak lagi. Tapi kita di sini punya kebijakan nomor 1, Sarjito dulu. Sarjito nggak bisa, baru nanti ke ring 1 yang cadangan tadi. Nah, itu sudah kita susun karena kita sudah punya datanya. Nah, yang dimaksud sistem informasi terintegrasi itu begini. Jadi sistem rujukan itu tidak akan berjalan kalau tidak ada informasi yang terpadu mengenai ketersediaan tempat perawatan, entah itu yang ventilator atau di ruang isolasi atau ruang perawatan yang non kritis. Kalau tidak ada data nggak bisa. Nah, sehingga kok annya masih ini ya, tidak apa-apa. Ya, yang kita perlukan tuh ini. Jadi setiap hari ini hanya draft aja ya. Ini setiap hari itu kita perlu ini. Jadi rumah sakit yang ada di dalam networking kita ini kapasitasnya berapa, yang kosong berapa. Jadi yang ring 3 berapa, yang ring 2 berapa, yang ring 1 berapa, itu harus diupdate tiap hari. Supaya nanti kalau ada orang atau rumah sakit atau puskesmas yang mau ngirim, dia tuh tidak usah menelpon satu persatu rumah sakit, tapi dia menelpon call center-nya. Jadi call center ini saya mengenai datanya, saya batasi hanya data tempat perawatan ya, bukan data lain-lainnya lagi. Karena ini hubungannya dengan sistem rujukan. Nah, jadi nanti harus ada call center, di mana call center itu harus update data ketersediaan tempat untuk pasien kritis dan non-kritis. Call center itu harus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, di Jogja kita itu sudah punya sebenarnya Dinas Kesehatan Provinsi Jogja itu sudah punya call center. Itu ada call center 119 dan yang lama itu adalah call center 118, itu ada nomor telepon biasa. Kalau 119 itu muter 3 digit aja, 119. Cuma itu agak agak panjang, nanti harus untuk sampai ke operator agak panjang. Jadi kalau yang nomor biasa, nomor telepon biasa itu ada, itu bisa lebih cepat. Dan kita itu sebetulnya ternyata masih punya networking rumah sakit yang 25 tadi, yang berbasis web. Itu dulu adalah networknya SPGDT Pusbankes itu yang berbasis web, lewat web itu masih jalan. Nah, sehingga kalau ada call center itu bisa mengarahkan rujukan dari ring 3 dan puskesmas ke atas.
Itu. Nah, kalau sampai rujukan ini tidak berjalan baik, ada pasien yang diumbang-ambingkan ke sana sini, itu selain merugikan pasiennya, itu juga akan menambah penyebaran COVID-nya. Nah, dia kemana-mana. Jadi itu memperpanjang waktu pasien ini berada di masyarakat karena pindah-pindah tempat ini. Nah, itulah sehingga mudah-mudahan dalam minggu ini sistem ini sudah berjalan di sini. Nah, jadi dengan data yang selama ini susah kita dapatkan, dengan dengan networking SPGDT yang berbasis web dan telepon itu, ini ya, kita itu sudah bisa dapat ini. Ini data kemarin, tapi kita baru dapat kapasitasnya, isinya belum dapat. Dan ini masih ada yang belum masuk, ya. Karena dilihat ternyata dari sini ini absolute ventilator 100 itu yang non ventilator 100. Ya. Ini belum semua ternyata. Ini masih ada, RSUGM sudah. RSUGM itu sebetulnya ada. Jadi RSUGM yang nomor 14 itu masih bisa ditingkatkan. Gitu. Jadi ini sistem rujukan yang kami pakai sekarang di sini, yang kami harapkan bisa mengatasi selama ini ketidakjelasan mengenai ketersediaan tempat di untuk perawatan pasien COVID ini. Dan masalahnya kenapa harus diupdate tiap hari? Kalau perlu sehari 2 kali. Karena ini status rumah sakit itu bisa cepat berubah. Dia tadinya punya ventilatornya rusak, sudah selesai, dia mesti turun kelasnya itu. Atau APD-nya habis. Nah, kemudian kembali ke sini. Ini call center 119 ini sudah ada dan itu sudah ada petugasnya. Karena call center 119 itu kan sekarang ini sudah ada. Dan kalau sisrutnya jalan ya silahkan pakai sisrut. Tapi kalau sisrutnya tidak jalan ya apa salahnya kita pakai yang lain. Jadi di Jogja ini kalau tidak salah call centernya 119 itu punya 9 petugas, itu jelas itu digilir 24 jam bisa. Baik, itu yang satu lagi. Jadi saat ini yang belum pernah dibicarakan itu selain rujukan itu ke atas ya, tapi bisa juga rujukan ke bawah. Jadi pasien yang sudah selesai ditangani, kemudian ketika balik ke masyarakat itu pengawasannya oleh siapa? Nah, padahal ini yang sangat berperan. Jadi misalnya tadi yang pasien dengan gejala ringan itu kan isolasi mandiri di rumah. Nah, itu yang ngawasi siapa? Nah, ini sekali lagi ini sebenarnya puskesmas sangat berperan. Jadi kalau orang datang dari luar itu mestinya daftar ke puskesmas, kemudian puskesmasnya yang mengawasi. Karena saya sendiri juga pernah ketemu OTG ini ya, juga di klinik lain itu banyak ketemu OTG ini, orang tidak jujur ini. Sudah diperiksa-periksa, dia ngantar orang lain memang. Jadi ada pasien itu di antara anaknya. Nah, pasiennya panas, batuk. Sudah diperiksa-periksa, pasiennya memang tidak pernah pergi dari mana-mana. Tapi ternyata anaknya itu baru datang dari Jakarta 5 hari yang lalu. Gitu. Nah, itu. Baik, terima kasih itu. Mungkin ada komentar yang ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Kita kembalikan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk kembali mendalami struktur pengorganisasian atau sistem rujukan, boleh semuanya Bapak Ibu. Silakan di raise hand agar kami melihat. Ada Bu Emri. Ya.
Oke, RSUD Kota Jogja barangkali ingin mengomentari? Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Kes CKG Maryo. Klasifikasi ruang rawat reguler, apa tempat karantina yang disediakan oleh Pemda saat ini ya? Jadi saya jawab langsung aja ya. Ya. Jadi kemarin itu saya ketemu dokter spesialis baru yang mengatakan, dok kita itu perlu rumah sakit isolasi. Jadi itu yang saya tadi itu sebetulnya setingkat dengan ruang rawat reguler tadi. Jadi dia adalah ruang rawat untuk pasien yang klasifikasi ketiga itu ya. Jadi yang dengan gejala sedang. Itu itu APD-nya perlu level 2 aja. Dan itu ringan dan sedang itu. Atau itu untuk ringan. Atau itu seperti yang saya maksud reguler itu adalah seperti Wisma Atlet itu. Jadi memang itu reguler itu kan tidak semua yang diisolasi. Jadi yang reguler itu sekarang namanya di Jogja sudah ada satu, itu di rumah saya di Bantul. Itu salah satu rumah saya yang nggak dipakai untuk itu. Jadi itu adalah ruang perawatan bersama yang tetap dikontrol oleh petugas kesehatan. Nah sebetulnya di situ peran puskesmas juga bisa dipakai gitu. Dan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Pemda ya Pak. Ya, jadi biar lebih ini. Jadi itu yang untuk pasien yang dengan gejala sedang. Ya. Baik. Kami ingin mendengar update informasi dari RSUD mungkin dari Pekalongan, silakan RSUD Bendan Kota Pekalongan. Silakan di-unmute. Silakan, atau dari RSUD Kota Surakarta. Oke, Bendan silakan. Harus sudah Bendan. Waduh bos, bener bos. Berapa juga bos? Saya kan ikan ini paling ini musim ini Pak. Suaranya sudah masuk ini RSUD Bendan. RSUD Bendan di Payana, benar? Di Payana. Ini sudah. Oke, ditutup mungkin ke RSUD Sidoarjo. Nanti bersiap RS Unair. Silakan. Atau Unair dulu? Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Saya Ardian dari manajer Yanmed Rumah Sakit Unair. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan dan kami ingin sharing pengalaman tentang bagaimana pengelolaan COVID ini untuk masalah rujukan. Jadi di awal-awal Surabaya, kami Rumah Sakit Unair ditunjuk sebagai salah satu pusat rujukan. Sementara kapasitas bed kami masih sangat terbatas. Kemudian kami mencoba untuk memodifikasi layanan. Kami buka poli khusus COVID dan ternyata memang animonya sangat banyak sekali. Satu hari kami memeriksa itu sekitar 150 sampai 200 pasien, cukup banyak sekali. Kemudian belum lagi IGD kami yang juga dibanjiri pasien. Sempat kami akhirnya berkoordinasi dengan Persi dan Dinas Kesehatan dan rumah sakit lain. Kami berharap ada rumah sakit lain yang membuka poli COVID. Dan kami waktu itu juga mendorong Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan screening di level puskesmas. Namun memang karena ketersediaan pemeriksaan rapid test saat itu belum ada, dan PCR juga masih sangat terbatas, sehingga
rujukan dari puskesmas pun masih juga belum settle. Sehingga kami dari hal ini menarik untuk sebenarnya dipelajari ketika terjadi seperti ini, bagaimana kami leadership Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan. Bagaimana inisiatif dari Dinas Kesehatan kemudian memetakan seperti yang tadi disampaikan narasumber, memetakan kapasitas rumah sakit, tidak hanya sekedar bed, tapi tadi itu harusnya kalau rumah sakit itu sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, idealnya juga membuka poli COVID. Nah ini yang kami sangat berharap dari Kemkes juga harapannya demikian gitu ya. Maksudnya untuk rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan bisa membuka poli COVID. Mungkin itu sharing dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi gini, problemnya Pak, harusnya poli COVID itu kan jangan Sutomo, jangan jadi UNER, jangan jadi poli COVID lagi. Poli COVID harusnya lebih ke hilir di sana ya. Ya. Nah, harusnya semua jadi trias itu mulai dari sana. Kesulitannya begini Pak, ketika ada orang datang ke katakanlah pengalaman ya ke puskesmas, dia diperiksa mau pakai APD kelas berapa. Kalau dia pakai APD tingkat 1, kemudian ternyata diperiksa dia itu ternyata dia sudah datang itu orang dalam klasifikasi ketiga. Jadi dia pasien dengan gejala sedang, bahkan kadang-kadang berat. Nah kemudian kalau berat ini kan dia dirujuk. Ketika dia dirujuk ternyata di sana dia PDP-nya ternyata akhirnya COVID-nya positif. Ini kan yang periksa di puskesmas tadi kan semua jadi PDP ini. Ya, ya. Ya. Nah untuk menghindari itu mestinya kalau di Jogja itu ada pengarahan begini. Jadi UGD kalau poli COVID itu poli COVID langsung aja itu pakai semua sudah pakai APD kelas 2. Jadi semua yang UGD atau yang poli COVID atau UGD yang biasa itu mereka semua sudah pakai yang kelas 2 ini. Nah, kemudian ketika ini curiga ini adalah kasus COVID, dia langsung dirujuk ke poli COVID. Gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah begitu harusnya APD ini ganti yang di UGD itu ganti semua mestinya dan tempatnya disemproti semua itu. Kalau nah yang kedua kalau sudah begini ini kan mestinya ada feedback. Pasien ini tadi yang saya kirim itu akhirnya jadi apa toh itu. Ya. Kan sekarang belum ada. Ya. Nah itu maksudnya saya pikir ini yang membuat penyebaran COVID tidak terkontrol hal-hal seperti ini. Ya. Nah itu mestinya perlu data terintegrasi karena kemarin pengalaman ada orang yang terduga pasien COVID dengan gejala sedang, dia sudah batuk panas itu. Kemudian dia dikirim ke puskesmas, tapi habis dari puskesmas nggak tahu kelanjutannya kemana. Sehingga orang yang ngirim itu akhirnya ya sudah, dia inisiatif sendiri, isolasi diri. Tapi kan tidak semua seperti itu. Ya, jadi saya setuju bahwa mestinya Dinas Kesehatan itu memberi sarana APD dulu, baru dia nyuruh mau jadi poli COVID atau jadi rumah sakit kelas 1 atau kelas 2 gitu, atau ring 1 atau ring 2 itu. Jangan dibalik seperti sekarang. Ada rumah sakit minta APD, kamu sudah merawat berapa? Kebalik itu. Ya, kebalik. Ya itu, saya kebalik. Jadi saya setuju sekali untuk harus dikelola dari dinas ya Pak. Dikelola dan ini dinas yang pegang peran. Ya. Setuju. Itu makanya di Jogja ini Sonjo, jadi grup relawan Sambatan Orang Jogja ini akan berusaha menyalurkan semua APD itu lewat dinas supaya nanti tidak tergantung nanti ada rumah sakit yang dekat dengan salah satu donatur terus dapat duluan supaya tidak terjadi seperti itu. Oke. Baik. Itu kira-kira tanggapan saya. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut ke RSUD Sidoarjo, silakan dibuka. Terima kasih.
Selamat pagi. Kami dari RSUD Sidoarjo mau menceritakan pengalaman kami. Untuk saat ini kami petugas di IGD untuk triase kami memang sudah membekali dengan APD yang level 2. Terus kemudian kami bedakan jalur petugas sama pasien. Jadi setiap petugas yang bertugas di IGD itu kami lengkapi dengan APD. Terus setelah bertugas maka ada tempat khusus untuk melepas APD itu sehingga tidak tercampur. Setelah itu baru dia ada jalur lain untuk masuk ke kamar petugas masing-masing. Jadi kami punya tempat berkumpulnya perawat dan juga ada dokter di situ. Arahnya kami lainkan. Setelah dia membuka APD di tempat yang khusus itu, serta ada tempat pembuangan sampah infeksius dan sebagainya. Untuk triase sendiri, sebelum biasanya kami dulu jadi rujukan dari dinas provinsi, cuma kemudian kami sekarang sudah jadi rujukan dari Kemenkes. Jadi semua rumah sakit atau vaskes lain yang mau merujuk ke kami biasanya telepon lewat kami sendirikan untuk telepon rujukan. Jadi tidak langsung lewat operator rumah sakit karena itu pasti akan sibuk sekali. Jadi kami sendirikan, terus kami juga punya telepon WA. Jadi yang merujuk harus wajib mengirim hasil laboratorium, kemudian hasil torak, dan setelah dikirim maka kami diskusikan ke tim COVID RSUD. Ketika sudah di ACC bahwa ini memang PDP, ODP atau bukan, maka kami akan menerima. Yang jadi masalah adalah ketika tempat kami penuh karena satu pasien COVID atau PDP itu perawatannya bisa lebih dari 2 minggu. Makanya kami memperluas. Cuma melihat perkembangan yang semakin banyak seperti ini, mungkin kalau menurut saya memang perlu kebijakan dari Pemda atau dari Dinkes untuk membuat suatu tempat di mana bahwa ODP itu tidak harus ke rumah sakit atau apa, ada suatu tempat sendiri yang ada petugas dan relawan yang ada di situ. Jadi semua rumah sakit rujukan yang ada isolasinya itu bisa untuk cuma PDP maupun COVID positif ya. Untuk APD sendiri dari pengalaman kami di dinas provinsi atau dinas kabupaten itu dulu pada waktu awal itu belum pernah ada kesiapan tentang APD. Untungnya pada waktu kami kasus 27 Februari itu dari TKI Hongkong itu masih ada APD yang biasanya ada di IKFM forensik untuk HIV/AIDS itu yang bisa kami gunakan. Untungnya ada. Jadi kami memakai APD itu untuk kasus pertama dulu. Setelah itu barulah kita pengadaan sendiri. Memang kalau menurut saya jarang juga untuk Dinkes provinsi atau Dinkes kabupaten atau juga untuk mengantisipasi COVID ini, karena dulu dianggap ya orang Indonesia kuat-kuat karena makannya aja rawon setan. Terus juga makanya ada lumpur lapindo juga, terus juga ada tongseng dan sebagainya. Makanya mungkin kurang diantisipasi ya. Nah, kalau saya baca sama kayak orang di diantisipasi dulu. Silakan, Pak. Iya. Mungkin itu yang kami ini, terus juga untungnya kami di Jawa Timur punya sistem SPGBT. Pak Ivan. Radiomedik juga ada. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya komentari satu persatu.
Satu, yang pertanyaan saya, berarti UGD-nya itu sekarang jadi poli COVID 24 jam ya Pak? Kalau IGD kami punya pojok COVID sendiri. Jadi kalau ini kami arahkan ke situ. Kalau OTG atau apa itu setelah kami bisa kami pulangkan, kami sarankan ke pojok COVID besoknya. Ya betul. Jadi ada pojok COVID sendiri ya. Jadi yang pakai APD level 2 kan yang pojok COVID kan? Pojok COVID sama triase. Ya, gitu. Oh, sama triase. Oh, ya. Iya. Tapi nanti ya. Terus kemudian yang kedua mengenai apa namanya? Komunikasi khusus itu betul itu saya appreciate. Jadi memang kalau komunikasi dengan operator terang nggak lancar ya. Jadi baik, dan itu bisa untuk ngirim data. Jadi itu kan berarti triasnya di telepon tuh itu. Iya. Kalau kirim data lewat. Iya. Trias by phone. Iya. Ya, trias by phone itu bagus, itu bisa ditiru yang lain. Karena kalau nggak salah itu Sisrut itu kalau yang pakai webnya nggak berhasil juga ditelepon juga akhirnya. Itu kan salah satunya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai apa tadi? Apa? Bukan. Satu lagi SPGDT itu kalau mau dipakai itu betul. Oh ya, satu lagi itu begini. Kan sekarang kewalahan karena pasiennya tambah banyak. Itulah search capacity. Dan itulah tugasnya seksi planning. Sekali lagi itulah tugasnya seksi planning. Jadi membuat skenario. Ini kira-kira saya mau meningkatkan kapan? Mau meningkatkan berapa? Itu yang penting. Kan ada skenario pesimis, ada skenario optimis, ada skenario tengah-tengah. Ya. Nah, inilah di tempat tersebut itu membuat planning. Saya mau kembangkan search capacity berapa. Gitu. Nah, search capacity-nya itu memang bisa dengan mengeluarkan yang harusnya tidak dirawat di situ. Keluarkan di rumah sakit lapangan seperti di Bekasi itu ada rumah sakit di stadion olahraga. Ada kalau yang sekarang di Bantul itu mau mendirikan rumah sakit yang untuk apa namanya yang dengan gejala ringan dan sedang dan nah, itu yang disebut di seksi planning. Jadi jangan nunggu-nunggu Pak. Sekarang ini direncanakan skenario-nya apa? Lebih baik sekarang merencanakan search capacity tambah 200 tempat tidur, tapi ternyata hanya dipakai 10 daripada merencanakan 10 butuhnya 200. Jadi kan apa namanya untuk gawat darurat itu kan quote-nya kan prepare for the worst, for the best, itu aja. Ya, masih. Mungkin saya nambah sedikit yang untuk Jombang tadi mungkin bisa melihat ini ya tadi jawaban dari Dr. Hendro terkait dengan perencanaan bahwa salah satu tugasnya itu adalah melihat untuk kapan mulai bisa menambah kapasitas di rumah sakit. Ini salah satu tugas dari perencanaan. Oke, baik. Mohon dibuka untuk Batam. Search capacity kan tergantung lahan rumah sakit juga. Kalau misalnya dari RSUD Kota Bogor, boleh. Oh, oke, baik. Silakan. Itu tadi setelah yang ini search capacity bersiap tadi. untuk Batam. Silakan RSUD Kota Bogor. Nanti sekarang saya jawab. Tadi yang bilang itu dari mana? Yang mana Bu? Search capacity kan tergantung lahan, jadi bukan lahannya lahan. Oh, Kota Bogor, Kota Bogor. Silakan. Baik, dari RSUD Kota Bogor bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah Kota Bogor, saya Dr. Edward. Di struktur kami mungkin belum ideal seperti yang dipaparkan selama waktu. Jadi, kami sampaikan gambaran di RSUD saat ini. Di IGD kita ada namanya IGD COVID, ada satu IGD COVID, tapi itu hanya berlaku sampai jam 14
sore. 4 sore, Dok. Ya, jam 16 sore sampai jam 16 sore. Nah, yang jadi permasalahan di kita, kalau pasien-pasien yang datang ke IGD umum, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia curiga PDP, nah ini proteksi kalau untuk petugas kita sudah memakai proteksi yang level 2, tapi untuk pengunjung yang pengantar, nah itu kan jadi masalah pengunjung pengantar untuk pasien-pasien yang lain juga gitu. Jadi tidak hanya pasien yang masuk, kita masih memperbolehkan 1 orang yang mendampingi pasien-pasien yang ada di IGD. Nah ini jadi masalah. Yang kedua, sistem rujukan. Sistem rujukan kita di Bogor, kita RSUD Kota Bogor itu satu-satunya rumah sakit pemerintah. Jadi semua rumah sakit yang lain itu adalah swasta gitu. Nah, sistem rujukan ini yang kita masih bermasalah, walaupun RSUD ditunjuk sebagai pusat menjadi rujukan COVID di Kota Bogor, tapi untuk pasien-pasien yang sifatnya perlu level 3 tadi ya, yang rumah sakit yang level 3 yang kritis, yang perlu ventilator, yang kita punya hanya 1 ventilator gitu. Nah, cuman untuk pasien-pasien yang perlu kita rujuk untuk penanganan yang lebih intensif lagi, nah ini kita kesulitan untuk merujuk. Ya, boleh saya jawab dulu, Pak. Ya, jadi masalah UGD itu seperti yang saya katakan, saya sampaikan untuk yang dari rumah sakit UNER. Dibagi habis kok. Jadi harusnya UGD COVID itu kan juga buka 24 jam dengan APD kelas yang APD level 2 di Sidoarjo sudah bagus. Itu jadi di UGD-nya ada pojok COVID. Jadi ditrias dulu, dan yang trias itu sudah pakai APD level 2. Nah, kemudian ini baru ke pojok COVID. Kalau yang trias itu APD-nya level 1. Ya. Begitu ternyata pasiennya itu PDP berat, dan nantinya terbukti positif, itu kan mesti harus dikarantina yang terlibat di situ 14 hari, Pak. Kalau kecolongan sekali mungkin 45 orang dikarantina, kecolongan lagi 45 orang dikarantina lagi, habis nanti. Kalau apa namanya, kalau tidak diperbaiki sistemnya. Ya, jadi memang itu harusnya seperti Sidoarjo. Jadi yang trias itu sudah pakai APD level 2. Itu. Nah, kemudian yang kedua, surge capacity tadi ada yang masuk gitu. Surge capacity kan tergantung lahan rumah sakit. Nah, surge capacity itu bisa di luar rumah sakit. Jadi dikembangkan di luar rumah sakit, tergantung sekarang yang memimpin siapa. Nah, kalau kita di sini biasanya memang yang memimpin adalah rumah sakit daerah. Di Bogor kan ada satu RSUD, ya dia yang memimpin. Makanya di Jogja diarahkan yang memimpin adalah Sarsito. Tapi nanti kalau surge capacity, tidak harus surge capacity itu di Sarsito. Dulu waktu gempa itu surge capacity-nya di FK. Jadi itu pasien-pasien kuning yang tidak mampu dirawat di Sarsito itu terus dipindah ke gedung-gedung fakultas kedokteran. Jadi surge capacity tidak harus di situ. Rumah sakit PKU Kota Jogja waktu gempa, surge capacity-nya pakai ruang PDHI yang tempatnya 300-400 meter dari situ. Ya, surge capacity tidak harus di tempat di rumah sakit tersebut. Dan itu bisa bersama-sama. Jadi Bogor itu bersama-sama, misalnya aja bikin rumah sakit COVID yang untuk merawat pasien PDP ringan dan mungkin sedang, itu di satu tempat. Yang saya dengar Bekasi di lapangan olahraga itu ya. Nah, kemudian yang terakhir,
itu mengenai keterlibatan swasta. Itu memang kita tidak bisa memaksa, tapi ya memang kalau perlu harus dipaksa. Kebetulan kami di Jogja karena dulu sudah sering bergabung di SPGDT itu. Di Jogja itu rumah sakit swasta itu mendahului SK ketika ada COVID ini, ketika pasien sudah melimpah, itu beberapa rumah sakit swasta sudah mendahului membuka ruang isolasi dengan ventilator, dengan biaya sendiri, bikin ruang isolasi dengan HIPAA filter, ya, dengan HIPAA filter itu. Jadi keterlibatan rumah sakit swasta itu, yaitu anunya dinas, Pak. Apa namanya? Saya pikir memang untuk seperti ini ya memang dinas harus otoriter, nggak ada masalah. Karena ini kan untuk keperluan semua. Nah, jadi ya, di Solo sekarang semua rumah sakit itu tadinya juga seperti itu. Saya baca koran 2 hari yang lalu, itu di Solo sekarang semua rumah sakit swasta maupun pemerintah sudah dijadikan rumah sakit rujukan. Itu Pak, jangan kalau sendirian ya setengah mati, Pak. Dan pasti kalau COVID itu tidak tertangani, tidak bisa diisolir di rumah sakit, itulah yang memperbanyak sumber penularan. Gitu. Makasih Pak, itu yang saya akan sampaikan. Terima kasih Bapak. Saya sedikit menambahkan saja bahwa mungkin kemarin sebenarnya di materi saya sudah ada ya terkait dengan surge capacity. Jadi artinya sebelum terjadi bencana, dari mulai pada saat waktu tenang pun rumah sakit sudah mulai menyiapkan surge capacity-nya itu dari mulai kapan dia harus mulai membuat MOU terhadap misalnya gedung-gedung di dekat dari rumah sakit atau mungkin sekolah-sekolah keperawatan atau kedokteran yang bisa membantu. Itu sudah ada MOU sebelum terjadi bencana. Nah, kalau sekarang artinya sudah mulai disiapkan di sekitarnya. Jadi tidak harus di rumah sakit itu juga, seperti yang disampaikan Dr. Hendro. Kemudian yang kedua mungkin tentang struktur organisasi yang tadi ada yang menyampaikan bahwa struktur organisasi kami tidak ideal. Memang tidak ada struktur organisasi yang benar dan salah. Jadi selama itu bisa operasional dan jelas sistem komandonya, siapa melakukan apa jelas, itu bisa dilaksanakan tidak masalah. Jadi makanya dari kemarin Dr. Hendro juga menyampaikan bahwa ada HICS, ada MIMS. Artinya tetap sistem komandonya jelas. Itu yang penting sebenarnya. Jadi bukan ideal dan tidak ideal. Sebenarnya 3 syaratnya memenuhi ya, Bu? Memenuhi 3 syarat tadi. Dan Bapak boleh diulang lagi, 3 syaratnya, Pak? Saya mungkin menambahkan dengan Pak Iman ya, Pak Iman. Ini mungkin sebenarnya internal dari Bapelkes ya, tapi karena pertanyaannya di everyone, jadi mungkin semua rumah sakit juga bisa membaca. Jadi untuk pelatihan ICS ini memang ini khusus dari Amerika ya Pak. Jadi memang tidak bisa kita membuat modul sendiri untuk ICS. Dan mereka memang tidak ada izin untuk itu. Nah kebetulan memang saya dengan Dr. Hendro sudah pernah ikut pelatihan ini selama 1 minggu. Tapi boleh kita buat pelatihan atau modulnya itu untuk HICS, artinya untuk rumah sakit. Jadi itu tidak masalah. Tapi khusus ICS-nya sendiri itu tidak ada izin untuk kita membuat sendiri. Tapi kita bisa mengundang mereka kalau memang mau melatih khusus untuk ICS. Ya. Tapi kalau untuk di rumah sakit bisa ya Pak ya? Jadi gini Pak, ICS itu modelnya punyanya FEMA itu. Ya. Federal Emergency Management Agency itu. Agensi itu dia punya paten seperti ATLS. Tapi kalau dia HICS enggak, HICS boleh. HICS boleh diterapkan di rumah sakit, boleh bikin HICS sendiri-sendiri. Tapi ICS-nya tidak. Tidak boleh. Itu. Jadi sekali lagi tim bencana atau tim COVID ini yang penting bukan ideal atau enggak, tapi yang penting operasional. Ya. Boleh Pak diulang Pak 3 ininya Pak. Lagi habis tugas, doing what. Yang ketiga komunikasi, protap sehingga sistem komando protap itu tegas. Yang ketiga adalah ada planning section itu. Jadi ada rencana, ada bagian yang membuat rencana cadangan, what if, gitu, anunya di situ singkatannya. Ya.
Ya, jadi seperti ini capacity kan planning, Pak. Ya. Nah, itu yang paling berat. Planning, bikin skenario itu sejak awal harus sudah ada. Oke. Dan Kota Bogor, RSUD Kota Bogor dan Universitas Unair itu menjadi contoh yang membagi habis, Pak. Bahkan sampai ke single resource. Jadi tapi harus jelas tugasnya, harus ada pembagian tugasnya. Okay. Jadi ini ada 2. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti setelah ini kami share ada contoh yang membagi habis tugasnya. Jadi surat SK-nya itu sampai 39 halaman karena memang dibagi dan memang kalau kita lihat memang dibagi sampai ke single resource-nya tadi. Nah, ini boleh diambil contoh. Jadi ya seperti itu. Bapak Ibu sudah 10.24, terima kasih sudah lewat 24 menit. Kami Bu Madel. tetap akan Madel. Iya, Bu, ulang nanti. Bu Emil. Ya. Oh, Ya. Bu Emil. Oh, iya, Boleh Bu Emil. menambahkan, mengingatkan Bu Madel. Ya, Boleh, ya, selamat pagi Ibu Dona, Pak Hendro, moderator dan Bapak Ibu sekalian. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapus, kami mengingatkan Bapak Ibu bahwa ini adalah serial workshop. Jadi kami sudah menjadwalkan dengan tim dari UGM bahwa untuk minggu depan itu minggu kedua akan dilakukan workshop komunikasi dalam insiden command system. Ini hari Selasa tanggal 21 April dan hari Jumat tanggal 24 April pukul 8.30 sampai dengan pukul 10. Dan serial yang ketiga ini workshop logistik dalam insiden command system. Ini akan dilakukan 3 hari, Selasa sampai dengan Kamis, 28 sampai 30 April 2020 pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Dan minggu keempat, minggu terakhir, ini dia akan dilakukan simulasi manajemen COVID-19 di rumah sakit. Ini waktunya 1 hari, hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Terkait surat perubahan kami akan segera mengirimkan kepada Bapak Ibu. Jadi mohon nanti dapat disiapkan waktu untuk minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Mungkin itu Bu Madel, termasuk juga kami istilahnya sesuai dengan arahan Pak Kabadan, Bapak Ibu sekalian, memang COVID-19 ini memang menjadi masalah kita saat ini. Nah, tentunya kami sesuai dengan arahan pimpinan, kalau Bapak Ibu memerlukan terkait dengan beberapa penjelasan terkait COVID-19, mungkin kita bisa lakukan workshop istilahnya di sela-sela workshop serial meeting ini. Mungkin begitu Bu Madel, Dr. Dona dan Dr. Hendro, terima kasih. Terima kasih Bu Emil atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke penugasan hari ketiga Bapak Ibu sebelum masuk ke hari keempat. Ini mengenai skenario. Jadi boleh dibuka Mbak Dewi. Nah, alhamdulillah website kita bisa diakses Bapak Ibu. Kita share screen dulu. Share screen. Ini aku cek. Bapak nggak langsung pulang kan Pak? Enggak. Nah, ini Bapak Ibu websitenya sudah bisa diakses. Kemudian hari ini materi ada di sini, sudah dijelaskan. Penugasan berikutnya adalah Bapak Ibu merangkumkan seluruh kegiatan dari hari pertama sampai yang hari ini, namun ditambahkan, jadi ini kita minta yang sudah, kalau ada mau merevisi atau menjelaskan lebih jauh, silahkan Bapak Ibu. Kemudian pembagian tugasnya, kemudian alur komunikasinya, kemudian kami juga minta untuk skenario di daerah seperti apa untuk menghadapi COVID, dan terakhir bagaimana perencanaan rumah sakit untuk menghadapi skenario di daerah masing-masing. Nah, ini 2 poin terakhir ini yang menjadi penugasan kita untuk minggu ini, untuk besok. Untuk besok, tetap kami tunggu Bapak Ibu jam 3 sore, nanti bersiap. Rumah sakit yang terpilih akan diumumkan besok pagi, siap-siap saja untuk menyampaikan. Kalau dari angkatan 1 dan 2 kemarin, kita bisa sampai dengan 5-6 rumah sakit untuk presentasi. Jadi silahkan Bapak Ibu, nanti silahkan untuk submit di sini sesuai dengan template ini.
Ada tambahan dari Dr. Wulan, silahkan. Silakan Dr. Wulan mengenai penugasan. Dr. Wulan silahkan. Salah satu fasilitator kita dari Bapelkes Semarang. Dr. Wulan? Dr. Wulan ada? Sebentar Bu, sedang rejoin lagi. Sepertinya terputus tadi. Oh iya. Baik, Ya, kita tunggu sudah dari Dr. bergabung Wulan. ini. Ya, silakan Dr. Wulan. Ya, Bu Madel. Ya, silakan. Mohon maaf tadi sempat terputus. Jadi untuk selanjutnya ini Bapak Ibu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih seluruh peserta dari rumah sakit memberikan animo, atensi yang besar untuk benar-benar meluaskan wawasan, mengetahui tentang bagaimana sebenarnya atau seharusnya rumah sakit itu diorganisir, terutama wabah COVID melanda di negara kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk penugasan, karena ini menjadi salah satu syarat untuk Bapak Ibu semua peserta mendapatkan sertifikat, maka mohon Bapak Ibu bisa benar-benar mengerjakan penugasan itu sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan oleh Ibu Madel atau dari narasumber. Penugasan tidak sulit Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu menyampaikan apa atau bagaimana kondisi sebenarnya di rumah sakit Bapak Ibu, dan justru dengan Bapak Ibu menyampaikan kondisi sesungguhnya, maka jika ada hal-hal yang masih kurang, justru dalam pertemuan ini akan bisa kita perbaiki bersama. Jadi tidak usah khawatir, mari kita sama-sama perbaiki seluruh sistem di tempat kita. Dan ini adalah upaya dari Puslap, kemudian UGM, juga dari Bapelkes Semarang untuk mendampingi Bapak Ibu dari jarak jauh. Jadi mari kita betul-betul memanfaatkan workshop serial sampai 4 minggu ke depan, supaya perbaikan benar-benar terjadi di rumah sakit Bapak Ibu. Kami tunggu untuk penugasan selanjutnya dan sampai di workshop. Itu saja Bu Mada, terima kasih. Ya, baik Dr. Wulan, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan, minggu ini kita memang hanya fokus untuk struktur pengorganisasian yang berbasis HICS maupun berbasis MIMS, kemudian juga dimasukkan karena terkait dengan sistem rujukan, juga dimasukkan oleh Dr. Hendro mengenai jejaring rumah sakit. Minggu depan, kita akan lebih membahas karena ada 3 syarat tadi di dalam struktur pengorganisasian. Pertama, pembagian tugas, yang kedua alur komunikasi, dan yang ketiga planning tadi. Sehingga nanti untuk workshop minggu depan di hari Selasa dan Jumat itu khusus Bapak Ibu akan didampingi oleh tim kita terkait bagaimana penambahan atau revisi terkait COVID ini untuk komunikasi dan protap-protap yang dibutuhkan. Kemudian, jadi penugasan yang hari kita 1 minggu ini itu akan saya serah terimakan kepada tim berikutnya. Jadi itu yang terjadi di 2 angkatan sebelumnya, sudah ada 80 rumah sakit juga yang mengikuti, swasta dan pemerintah. Kemudian nanti di minggu berikutnya itu akan diperdalam lagi mengenai planning. Nah, salah satunya yang kita ambil adalah topiknya logistik tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Terakhir kita sempurnakan seluruh perencanaan kita revisi untuk menghadapi COVID ini di rumah sakit Bapak Ibu nanti dengan simulasi. Nah, simulasinya memang simulasi online. Nanti kita tentukan berikutnya model simulasinya seperti apa. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dan hari ini kami berharap diberikan gambaran sedikit mengenai perencanaan atau situasi COVID di daerah Bapak Ibu. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana
kami ingin melihat Bapak Ibu membuat perencanaan terhadap apa yang terjadi di daerah tadi, sehingga ada kaitan dengan materi hari ini terkait dengan sistem rujukan. Nah, besok akan lebih kita bahas lagi. Demikian Bapak Ibu, dari kami, selamat bertugas, terima kasih 30 menit waktu yang diberikan lebih daripada jam 10. Dari kami, mohon maaf jika ada salah kata membawakan kegiatan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.